السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Semoga yang hadir saat ini senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan dan senantiasa diberikan kemudahan dalam urusannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan iman dan amal kita, amal saleh kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang kelak akan menjadikan orang-orang yang termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah dari pengarang atau penulis kitab Umdatul Ahkam. Siapa yang masih ingat siapa nama penulisnya? Siapa nama penulisnya? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau memiliki saudara yang sama-sama belajar. Siapa nama saudaranya? Yang sama-sama belajar? Kalau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi condong spesialis dalam masalah hadis ahkam, ya, hadis. Kemudian satu lagi ada saudaranya bersama-sama belajar, siapa namanya? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sama-sama dari Palestina. Al-Maqdisi, nisbah kepada Baitul Maqdis. Baik, kita masuk penulis buku ini. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala menulis dalam kitabnya bab Kitabut Thaharah. Kitab Thaharah, yaitu kitab bersuci. Thaharah secara bahasa artinya an-nadhafah. Apa arti an-nadhafah? Membersihkan. Secara istilah artinya adalah raf'ul hadas wa zawalil khabas. Raf'ul hadasi wa zawalul khabas, yaitu diangkatnya hadas dan hilangnya najis. Jadi thaharah di sini membahas dua permasalahan, yaitu masalah hadas dan masalah najis. Apa bedanya hadas dengan najis? Siapa yang bisa menjawab apa bedanya hadas dengan najis? Apa bedanya hadas sama najis? Santri, akan belajar kan? Apa bedanya hadas sama najis?
Hah? Hadas itu apa? Hah? Hadas itu sesuatu yang menghalangi seorang ya dari sebagian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas. Tidak semuanya hadas menghalangi ibadah, sebagian ibadah. Karena sebagian orang berhadas tapi masih bisa beribadah. Di antaranya adalah ketika dia punya hadas kecil, dia masih bisa berzikir. Ya, dia masih bisa berzikir dan seterusnya. Tetapi kalau dia punya hadas kecil maka tidak boleh dia melaksanakan salat, karena salat harus didahului dengan bersujud terlebih dahulu. Ini hadas sifat ya, ausaf, sifat yang menghalangi seorang untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian ibadah. Baik, sementara najis telas itu adalah sebuah kotoran ainin yang jelas yang bisa menghalangi seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taharah adalah dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Wa yakunu bil ghusli wa raf'ul hadas yakunu bil wudu, hada idza kana al hadasu hadasan asghar wa kal baul wal ghaid wal rih. Dan cara menghilangkan hadas itu dengan cara berwudu, bisa dengan cara mandi ya. Dengan cara berwudu apabila dia hadas kecil, dan cara mandi dengan bermandi jika dia mempunyai hadas besar. Hadas ada dua, hadas asghar dan hadas akbar. Hadas asghar adalah hadas yang kecil, dan hadas asghar adalah hadas akbar adalah hadas yang besar. Baik. Zawalul khabas artinya adalah hilangnya najis. Wa zawalun najasat yakunu bi ghasliha aw bi izalatiha sawa'un kanat najasah 'alal badan aw kanat 'alal saw. Sementara menghilangkan najis itu dengan cara membersihkan, baik itu dengan membasuhnya, baik itu najis yang menempel pada badan atau najis yang menempel pada pakaian atau najis yang menempel pada tempat untuk sholat. Maka itu semuanya benda-benda yang menghalangi seorang itu tidak bisa beribadah kepada Allah. Melaksanakan sholat, jika ada najisnya yang menempel pada tubuhnya, maka sholatnya tidak sah, harus dihilangkan terlebih dahulu. Maka disebut dengan taharah minan najasah, yaitu bersuci dari najis. Ada taharah minal hadas, yaitu bersuci dari hadas. Hadas kecil bersucinya dengan cara berwudu, hadas besar cara mensucikannya dengan mandi. Hadas kecil yaitu contohnya adalah ketika seorang itu buang air kecil, kemudian buang air besar ataupun buang angin, ya itu hadas kecil. Sementara hadas besar seperti dia bagi para wanita adalah keluar darah haid atau nifas, atau seorang laki-laki yaitu mandi janabah, ya mandi wajib. Kemudian apabila dia membersihkan najis tersebut dengan cara dibasuh, maka disebut dengan istinja. Ya. Apabila seorang membersihkan najisnya dengan cara dibasuh, maka disebut dengan istinja. Dan apabila seorang membersihkannya dengan selain dari batu, selain dari air, itu dengan batu atau dengan yang lainnya, maka disebut dengan istijmar. Ya, membersihkan najis dengan air disebut dengan istinja. Membersihkan kotoran dengan batu yang dan semisalnya, tisu ataupun yang lain yang dapat membersihkan najis, itu disebut dengan istijmar. Dan semuanya itu adalah fungsinya untuk membersihkan atau mengangkat najis, adil khabas. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama. Setelah kita memahami memaknai bertaharah, kita bawakan hadis pertama. Penulis buku ini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala memulai kitabnya dengan kitab taharah, kemudian membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Dalam riwayat lain binniyah. Ya, dalam riwayat lain binniyah. Kalau dalam hadis ini sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahala hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang niat hijrahnya adalah untuk mendapatkan kehidupan dunia atau seorang wanita yang hendak ia nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik, sebagaimana kita katakan di muqaddimah bahwasanya kitab Umdatul Ahkam ini yang dibawakan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala hanya membawakan kitab-kitab yang bersumber dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim saja. Ya, baik. Hadis pertama tentang niat tadi sudah kita baca. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara hadis innamal a'malu binniyat dengan kitab Thaharah? Siapa yang bisa menjawab? Apa hubungan hadis tentang innamal a'malu binniyat dengan kitab Thaharah dalam bab ini, bab Thaharah? Kenapa? Padahal hadis ini adalah hadis yang umum. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Tapi kenapa beliau penulis buku ini memasukkan hadis tersebut di dalam bab pertama dalam kitab Thaharah? Jawabnya adalah anna hadza hadisun 'azimun lahu fadlun kabirun inda ahli ilmi. Bahwasanya hadis ini memiliki kedudukan yang sangat besar, ya, dari para ulama. Oleh karena itu para ulama, Imam Bukhari, Imam An-Nawawi dan semua ulama rata-rata mereka menulis kitab-kitabnya, mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sahih Bukhari kalau kita buka yang pertama kali ada namanya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis Arba'in An-Nawawi kita buka hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Kemudian juga kitab yang telah kita bahas yaitu Arba'una hadisan fi tarbiyati wal manhaj, ada hadis yang namanya yang pertama kali innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini masuk ke dalam semua bab-bab ilmu, termasuk dalam masalah Thaharah ini. Ya. Kenapa? Karena setiap amalan itu membutuhkan yang namanya niat. Termasuk kita menulis buku ini niatnya untuk apa? Tazkiran, untuk mengingatkan kita bahwa kita akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa qad intahajal al-musannifu alaihi rahmatullahu nahjal Imam al-Bukhari bi bidayati bi hadhil hadis. Bahkan penulis buku ini juga yaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala mengikuti jejak Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya, mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian wal a'mal, dan amal-amal itu la tuqbalu illa binniyah, tidak akan diterima kecuali dengan niat. Dan penulis buku ini telah menulis dalam kitabnya Thaharah sebagai peringatan bahwa wudu pun harus ada niatnya. Ya, wudu harus ada niatnya. Mandi juga harus ada niatnya. Salat juga harus ada niatnya. Zakat harus ada niatnya, dan seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan sehari semalam ini membutuhkan yang namanya niat. Ya, baik. Maka penulis mengingatkan kepada kita semua yang membaca bahwa
pentingnya kita untuk menghadirkan niat sebelum kita mengamalkan suatu amalan. Dzalika li anna niyyah hiya allati tufarriqul amal baina kaunihi 'adatan aw kaunihi ibadah. Karena apa? Niat ini yang bisa membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ya. Orang yang makan niatnya ya sekedar untuk menghilangkan lapar, berbeda dengan mereka makan dengan niatkan supaya dia biar kuat untuk sholat, supaya dia kuat untuk belajar, supaya dia kuat untuk bekerja, itu beda. Kalau sekedar dia makan niatnya ya sekedar makan biasa pagi, siang, malam, menghilangkan rasa lapar saja. Tapi kalau dia niatkan agar dia mampu untuk sholat, dia niatkan agar mampu dia menghafal Quran, maka bernilai ibadah. Satu itu kebiasaan, satunya lagi bernilai ibadah. Yang kebiasaan tidak akan mendapatkan pahala ibadah, tapi yang niatkan tadi karena untuk supaya bisa sholat, supaya bisa membaca Quran, maka itu bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa laysal muradu bin niyati an yaqifal mar'u 'inda kulli amalin wa yaqul nawaitu an af'ala kada wa kada. Tetapi ingat, yang dimaksud dengan niat itu bukan berarti seorang itu setiap hendak melakukan sebuah amalan dia mengatakan nawaitu, aku niatkan demikian dan demikian. Ya, dia mau salat nawaitu an usolli salata zuhri atau maghribi dan seterusnya. Kalau dia mau zakat misalnya nawaitu an uzaki, dia mau sedekahnya nawaitu an atasaddaqu misalnya kan. Nah, ini tidak seperti itu. Tetapi niat itu terletak di dalam hati. Bahkan mengucapkan nawaitu talaffuz bin niyah, sebagian para ulama mengatakan adalah perbuatan bid'ah. Ya, siapa ulamanya? Al-Qadhi bil Iyad rahimallahu taala mengatakan demikian, bahwasanya talaffuz bin niyah termasuk min amril bid'ah, termasuk perkara yang bid'ah. Baik. Maka niat itu sebenarnya perkaranya mudah. Makanya niat dalam bahasa itu adalah al-qasdu, tujuan. Apa tujuannya? Nah ini, ya. Dan itu letaknya di dalam hati. Dan secara syariat niat itu adalah fahiya al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban lillahi azza wajal. Niat itu adalah azam, tekad yang kuat untuk melaksanakan sebuah ibadah dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan niat. Jadi kata mau salat, memang betul-betul dalam hatinya kita niat untuk salat. Bangun malam, apa tujuannya bangun malam? Salat tahajud. Dalam hatinya azam ingin salat, ingin beribadah kepada Allah, taqarruban ila Allah taala. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara niat, secara syariat. Fahadal hadis saddara bihi ba'du ahli ilmi kutubahum, dan ini kitab-kitab hadis ini itu ada innamal a'malu binniyat, itu sering ditulis oleh para ulama. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyah itu setara dengan seperempat ilmu bila dibandingkan dengan hadis yang lain. Ya, yaitu yang hadis pertama innamal a'malu binniyah, yang kedua al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Yang ketiga, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Dan yang keempat adalah izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Ini 4 hadis, seperempat ilmu kata para ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyah itu sepertiga ilmu. Ya. Kenapa? Alasan mereka adalah bahwa setiap amal itu tidak akan keluar kecuali bisa jadi amalan lisan, atau amalan hati, atau amalan anggota badan. Ya. Makanya mereka mengatakan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyah itu adalah sepertiga ilmu. Karena amal-amal itu hanya ada 3, amalan lisan, amalan hati,
dan amalan anggota badan, ya. Baik. Sebagian lagi para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini setara dengan setengah daripada ilmu. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya amal itu terbagi dua, amal zahir dan amal batin. Amal yang nampak dan amal yang tersembunyi dalam hati. Di antara amal yang tersembunyi dalam hati adalah apa? Niat. Tak tahu orang itu niatnya apa. Saya pun nggak tahu apa niat antum hadir ke sini, saya nggak tahu. Ya, amalan hati nggak nampak. Zahir kelihatan, sholat, puasa nggak kelihatan ya. Kadang, tapi kalau dia mengaku baru kelihatan. Zakat kelihatan, haji, umrah kelihatan. Tapi amalan batin seperti tadi, niyah, kemudian sabar, tawakal, roja, rasa harap, rasa takut, bersabar, itu termasuk amalan hati. Bahkan tauhid termasuk amalan hati. Nah, ini dia. Baik. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyah itu setara dengan separuh ilmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama, kata-kata innama dalam bahasa Arab adalah yufidul hasr, artinya pembatasan. Hanya, ya, Allah akan membalas sebuah amalan hanya sesuai yang dia niatkan. Innama yufidul hasr. Mereka mengatakan innama ini annahu la yusabul mar'u ala amal illa binniyah wa la yuqbalu minhu al-amal illa binniyah. Seorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali karena niatnya, dan seorang itu tidak akan diterima amalannya kecuali pun karena niat. Ini penting masalah niat ini ya. Baik. Makna hada artinya adalah annahu la yakunu shawab ala hadzal amal illa binniyah wa la yakunu jazaa alaihi illa binniyah wa la yakunu qabulu illa binniyah salihah. Bahwa seorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan niatnya, seorang tidak akan mendapatkan balasan kecuali dengan niatnya, dan seorang tidak akan diterima amalan ibadahnya kecuali dengan niat yang baik, niat yang salihah. Maka jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Perhatikan, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, artinya apa? Sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Yang kedua, Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa dia niatkan. Dalam dua kata tersebut, ya, dua kalimat tersebut ada perbedaan atau ada persamaan? Sama enggak maknanya? Yang pertama, innamal a'malu binniyah, artinya amalan tergantung dengan niatnya. Yang kedua, seorang akan dibalas sesuai dengan dia niatkan. Beda atau sama? Beda apa sama? Ya, secara apa namanya? Secara arti mungkin tidak ada perbedaan. Secara arti, tetapi secara makna itu berbeda. Yang pertama, fal awwal ishtaratun niyah fil amal, wasani ishtaratut ta'yin manwi. Yang pertama bahwasanya seorang ketika ingin beramal disyaratkan dia harus niat terlebih dahulu. Yang kedua, seorang ketika ingin beribadah sesuatu juga harus niat. Contoh, dari rumah datang ke masjid ingin sholat, butuh niat ya? Butuh. Tetapi dia mau sholat apa juga harus butuh dengan niat. Misal dia datang zuhur, sholat zuhur, tapi dia musafir, datang terlambat. Misalnya dia datang di waktu asar, tapi dia musafir, belum sholat zuhur. Dia datang ke masjid, niatnya apa? Sholat. Ketika dia sholat di masjid, niatnya apa lagi? Sholat zuhur. Meskipun dia datang di waktu asar, karena dia apa? Musafir. Maka ini makna daripada innamal a'malu binniyat, amal butuh dengan niat, tapi seorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Yang pertama, setiap amal butuh dengan niat. Yang kedua, setiap suatu amalan itu harus ada niat tersendiri. Ya masih umum, semua amalan itu umum. Tapi sholat itu amalan yang khusus. Zuhur, asar atau maghrib itu amalannya berbeda, niatnya berbeda. Ya, seorang niat zuhur, niat asar itu dalam hatinya sudah membedakan. Baik. Ini makna dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang innar rajula idza kharaja min baitihi la yakhruju illa lis-shalah kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah wa muhiyat anhu biha sayyi'ah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang keluar dari rumahnya menuju masjid, tidaklah dia keluar kecuali hendak salat. Maka dalam setiap langkahnya akan diberikan satu pahala dan akan dihapuskan kesalahan. Dia dari rumah menuju masjid niatnya salat, maka akan dihapuskan satu pahala, dihapuskan satu kesalahan dan diberikan satu pahala. Kalau dia dari rumah menuju masjid hanya untuk melihat masjid gitu kan, kira-kira dapat pahala itu enggak? Tidak. Ya. Dari rumah untuk melihat masjid, lihat bangunan gimana segala macam, maka tidak mendapatkan pahala, dihapuskan kesalahannya dan tidak mendapatkan pahala, mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau dia dari rumah keluar niatnya untuk sholat, maka mendapatkan satu pahala, dihapuskan kesalahan, dan yang kedua adalah ditambah kebaikannya. Nah, kemudian yang selanjutnya Nabi SAW memberikan sebuah permisalan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Hijrah artinya adalah meninggalkan tempat dari tempat yang kufur atau ke negeri yang muslim. Dari tempat, atau hijrah itu bisa jadi dari tempat kalangan yang buruk menuju kalangan yang baik. Hijrah bisa berarti meninggalkan maksiat menuju ketaatan, itu disebut dengan hijrah juga. Tapi di sini hijrah di sini adalah hijrah dari darul kufri ila darul Islam. Dari negeri kekafiran menuju negeri Islam, itu disebut dengan hijrah yang dibahas di sini. Nah, dan seorang yang hijrah apabila dia niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena hijrah termasuk ibadah dan tidak boleh ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik di dalam hadis ini. Perhatikan dalam hadis tersebut Nabi pertama mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Diulang lagi, ya. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya juga karena Allah dan Rasulnya. Tetapi yang kedua, Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Siapa yang niat hijrahnya karena urusan dunia dan mendapatkan seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka pahalanya sesuai dengan ia niatkan. Kalau yang pertama, Nabi SAW mengulangi, ya, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasuli. Diulang kembali kan kata-kata Allah Rasulnya kan. Tapi yang kedua tidak. Nabi menyebutkan dunia dan wanita, setelahnya tidak lagi disebutkan. Apa faedahnya? Nabi SAW tidak mengulangi kata-kata dunia dan wanita. Tapi yang pertama Nabi mengulangi kata-kata Allah dan Rasulnya. Apa faedahnya? Ya, menyebutkan zikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan makna yang khusus setelah yang umum. Yaitu kata pensyarah adalah istigharu li sya'ni hadzal amr. Menunjukkan bahwasanya urusan dunia dan wanita adalah urusan yang kecil. Jangan gara-gara dunia terus
tinggalkan salat. Ya, jangan gara-gara dunia lupa akan akhirat. Jangan gara-gara dunia berkelahi. Gara-gara dunia saling bunuh-bunuhan. Jangan. Makanya ini menunjukkan bahwasanya perkara dunia dan perkara wanita adalah perkara yang kecil, yang remeh. Ini bukan berarti meremehkan para wanita, bukan ya. Tapi perkara dunia dan perkara wanita adalah urusan yang kecil. Meskipun dunia itu kecil dan wanita itu kecil, tetapi fitnahnya sangat besar bagi para lelaki. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, inna dunya hulwatun wa hadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Maka kata Rasul mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian dengan fitnah dunia dan takutlah kalian dengan fitnah para wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang paling besar ya yang menimpa kepada kaum laki-laki adalah fitnah seorang wanita kepada ya para lelaki. Gara-gara seorang wanita, seorang suami rela dia untuk mencuri, rela dia untuk berlaku haram, rela dia untuk korupsi. Gara-gara seorang wanita, ya, laki-laki yang cerdas menjadi gila, laki-laki yang soleh bisa menjadi berbuat maksiat. Banyak kisahnya. Dahulu dikisahkan seorang yang taat beribadah, kemudian dia tergoda dengan seorang wanita hingga mati dalam keadaan kekufuran gara-gara seorang wanita. Hati-hati dalam masalah wanita ini ya. Di sini sebutkan Nabi mengulangi kata-kata Rasulullah, Allah dan Rasulnya, tapi Nabi tidak mengulangi kata-kata dunia dan wanita. Itu menunjukkan bahwasanya urusan dunia dan wanita adalah urusan yang kecil ya. Baik. Kemudian kita baca faidah daripada hadis tersebut, hadis innamal a'malu binniyat. Faidah yang pertama, anna madarul a'mali 'ala niyyati sihhatan wa fasadan. Bahwasanya poros dari sebuah amalan tergantung dengan niatnya. Sah dan tidaknya itu tergantung dengan niatnya. Karena para ulama menjadikan niat sebagai syarat sah salat, syarat ibadah, apa? Allah jadikan niat sebagai syarat sah ibadah. Bahkan sebagian mengatakan sebagai rukun daripada ibadah. Ya. Kamalan wa nuqsan. Niat itu akan mempengaruhi kesempurnaan atau kekurangannya. Dengan niat dia sempurna pahalanya, atau dengan niat itu kurang pahalanya. Ya. Dan dengan niat juga akan mempengaruhi dia ketaatan atau dia maksiat. Itu dengan niat. Yang pertama, jadi poros dari segala amalan adalah karena niatnya. Faman qasada bi ilmihi riya azima. Siapa yang dengan niatnya, dengan niat ilmunya adalah untuk riya, untuk pamer, maka dia berdosa. Wa man qasada wajhallahi azza wajal kamula sawabuhu. Siapa yang niat belajarnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, niat ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna pahalanya. Ya. Karrajuli kharaja yujahidu fi sabilillah. Sebagaimana mungkin seorang itu pergi dari rumahnya untuk berjihad. Arada bidzalika wajh Allah, dia inginkan adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurna pahala jihadnya. Sementara kalau ada seorang dia berjihad niatnya hanya untuk mendapatkan ghanimah saja, maka dia tidak akan mendapatkan pahala jihad. Tapi kalau dia berjihad untuk mendapatkan ghanimah sekaligus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka berkurang pahalanya. Tapi kalau dia niatkan murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna pahala jihadnya. Itu dia, ya. Jadi niat itu mempengaruhi sempurna tidaknya, sah dan tidaknya, rusak atau tidaknya, ya. Ini tergantung dengan niatnya seseorang. Belajar ilmu agama niatnya kena riya, hati-hati. Ya, enggak mendapatkan pahala, tapi dapat dosa. Yang kedua, faidah yang kedua adalah anna niyata syartun asasiyun fil amal. Bahwasanya niat itu syarat pondasi dalam setiap amalan. Ya. Wa tab'an ana qultu ana niyyah mahalu khilafin baina ahli ilmi
Hal hiya syartun am hiya ruknun? Tapi sebagian para ulama menyebutkan bahwa niat itu apakah termasuk syarat, apakah termasuk rukun, ya. Wa hadza khilaf qa'imun bain ahli, ini perbedaan antara para ulama. Lakin la yanbaghi al-ghulu, tetapi tidak boleh kita ghulu dalam masalah ini, ya. Baik. Faedah yang ketiga, niat tempatnya adalah di dalam hati. Ya, wa talaffuz biha amrun ghairu masyru', sementara talaffuz mengucapkan nawaitu kada wa kada termasuk perkara yang tidak disyariatkan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi bin Iyad rahimallahu taala bahwasanya talaffuz bin niat termasuk minal bid'ah, termasuk perkara bid'ah. Walam yadhkur anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah meniatkan bertalafut, ya, bertalafut dalam ibadahnya. Tidak pula para sahabat, satupun para sahabat bertalafut, ya, di berbagai macam ibadah kecuali talbiyah untuk haji ataupun umrah. Kemudian yang kedua adalah ketika menyembelih hewan kurban, itu boleh bertalafut karena Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Dan kita kunci dalam beribadah adalah naduru ma'ad dalil haitsu dara, berputar bersama dalil kemanapun dari itu berputar. Ketika Nabi menyebutkan tentang talbiyah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, kita ikuti. Kenapa? Dalilnya seperti itu. Ketika Nabi menyembelih Allahumma hada minka walaka, kita ikuti. Kenapa? Dalilnya seperti itu. Tapi dalam masalah salat Nabi tidak menyebutkan. Ya, maka cukup kita ikuti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam agama ini. Naam. Sudah azan? Baik, silakan azan dulu, kita sambung nanti insyaallah taala. Kita lanjutkan kembali membahas tentang faidah dari hadis yang pertama tadi kita bahas. Di antara faidah dari hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya hendaknya seorang itu memperhatikan amalan hati. Ya, karena amalan itu tergantung dengan niatnya, dan niat itu letaknya di dalam hati. Seorang harus memperbaiki niat kita, niat masing-masing ketika dia hendak beribadah, mengikhlaskan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah selanjutnya adalah bahwasanya hijrah dari tempat kesyirikan menuju tempat negeri Islam termasuk ibadah yang afdal. Ya, apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini ma'asal muslimin, bahwa syaitan tidak pernah tinggal diam. Ya, ketika dia seorang ingin hijrah, mesti syaitan akan menghalang-halanginya. Dia akan menghalangi seorang untuk hijrah ke jalan yang benar. Ketika dia ingin masuk Islam, dia pun akan menghalang-halanginya. Dia akan memberikan was-was kepadanya. Kamu masuk Islam, kamu tinggalkan nanti agama bapakmu, agama nenekmu, kau tinggalkan nanti semua itu, ya. Kamu pergi hijrah ke negeri lain, kau tinggalkan nanti ladangmu, tinggalkan seluruh itu. Syaitan memberikan was-was kepada orang yang ingin berbuat kebaikan. Yang selanjutnya, wujubul hadar minar riya was sum'ah wal amal li ajli dunia. Wajibnya kita untuk menghindari yang namanya perbuatan riya, ya, pamer ibadah karena ingin dilihat. Kemudian sum'ah, dia beribadah supaya didengar oleh orang, atau dia beramal dengan amal yang lain. Di antara penyakit-penyakit hati adalah sum'ah, beramal untuk didengar, riya, beramal untuk dilihat, ujub, beramal kemudian bangga dengan amalannya, ya. Riya, sum'ah, ujub, sombong, itu termasuk amalan atau penyakit-penyakit hati yang hendaknya kita bersama-sama sekuat tenaga untuk membersihkannya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan hati-hati kita. Baik, kemudian yang selanjutnya, ini faidah dari pensyarah Taysirul Alam Syarah Umdul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kata beliau di sini menyebutkan
mengutip perkataan daripada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Seorang terkadang ketika beramal dia riya, murni dari awalnya memang riya. Maka orang yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Bahkan amalannya mungkin bisa ditolak, tidak sah. Dan terkadang seorang itu beramal sebagian dia ikhlas, namun di tengah perjalanan dia ada terbesit untuk riya. Jika dia mampu untuk melawannya, maka amalnya sah dan dia mendapatkan pahala yang sempurna. Namun jika dia terikuti hawa nafsunya untuk riya sampai selesai dari ibadah tersebut, maka pahalanya tidak mendapatkan. Ya, ini dia. Terkadang seorang itu niatnya ikhlas karena Allah, namun di tengah perjalanan dia ada riya. Kalau dia mampu untuk melawannya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi kalau dia mengikuti riya tersebut, maka pahalanya tidak akan mendapatkan sedikit pun. Ya, baik. Ini hati-hati dalam masalah ini. Baik, hadis yang kedua kita bacakan. Ini hadis yang singkat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Tidak diterima salat di antara kalian apabila berhadas sampai ia berwudu. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah kaidah yang sangat besar, bahwa sah dan tidaknya sebuah salat itu dari berwudu terlebih dahulu. Jika seorang salat kemudian tidak bersuci dan tidak berwudu, maka salatnya tidak akan diterima. Dan kata para ulama, la yaqbalullah, tidak diterima. Kata-kata la di sini mencakup 3 pembahasan, 3 pengertian. La artinya adalah nafyu al-haqiqah wal wujud, mentiadakan adanya. Yang kedua, la nafyu lis-sihhah, mentiadakan sah dan tidaknya. Dan yang ketiga, la nafyu lil kamal. Jadi la yaqbalullah artinya adalah ada 3 pengertian. Ada la mentiadakan tidak ada salat, yang kedua la tidak sah salatnya, dan yang ketiga tidak sempurna salatnya. Tetapi makna yang benar dari kata la yaqbalullah di sini adalah tidak sah salatnya, tidak diterima salatnya sampai dia berwudu terlebih dahulu, ya. Dan faedah dari hadis yang kedua ini, yang pertama bahwasanya annas salata lil muhdis la tuqbalu hatta yatatahharu minal hadatsaini al akbar wal asghar. Salat seorang itu tidak akan diterima sampai dia bersuci terlebih dahulu dari 2 hadas. Hadas yang besar dan hadas yang kecil. Ya. Baik. Yang kedua, annal wudu'a syartun li sihhatis shalah. Faman lam yatawadda la tasihhu salatuhu. Bahwasanya wudu adalah syarat sah salat. Siapa yang tidak berwudu terlebih dahulu, maka salatnya tidak sah. Ya, salat tidak sah. Baik. Yang selanjutnya, annal hadasa sawa'un kana asghar aw akbar huwa nakidun lil wudu wa in kana fi sholati fa innahu yubtilus shalah. Bahwa hadas baik besar ataupun kecil itu akan membatalkan wudu. Kalau dia salat kemudian berhadas, maka salatnya tidak sah. Ya, ini dia. Kemudian faedah selanjutnya, wal muradu bi adamil qabuli fil hadisi adamus sihah. Yang dimaksud tidak diterima artinya tidak sah. Ya, tidak sah salat di antara kalian
apabila berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Ya, ini dia. Ini penting bagi siapa-siapa yang sholat harus wudu terlebih dahulu. Kecuali jika dia tidak bisa menggunakan air, maka boleh baginya dia bertayamum. Kapan seorang itu bertayamum? Ketika dia tidak sanggup menggunakan air, mungkin karena sakit, ya, atau dia karena mencari air tidak mendapatkan, boleh dia bertayamum. Kemudian hadis yang ketiga kita bacakan, ya, ini adalah kaitan dengan wudu tadi, ya, ada kaitan dengan wudu. Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit, ya, yang tidak basah karena air wudu dengan ancaman neraka. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah dengan air wudu dengan ancaman neraka. Al-wail di sini artinya adalah al-halak, al-adab. Wail artinya adalah kebinasaan atau azab. Ya, al-wail. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semuanya umat Islam, jangan bermudah-mudahan ketika berwudu. Artinya kalau kita berwudu harus sungguh-sungguh dalam berwudu. Jangan sampai ada yang kurang atau ada yang tidak terbasuh, baik dari anggota kaki ataupun yang lainnya. Meskipun hadis ini menyebutkan bahwasannya kakinya yang kurang, tetapi sebenarnya hadis ini juga mencakup kepada yang lain. Kalau misalnya dia membasuh tangannya ada yang kurang, itu pun terancam dengan neraka, wail, ya. Baik. Kenapa disebutkan kaki di sini? Karena kebanyakan orang itu, ya, membasuh kaki terkadang tidak sempurna, terlebih lagi kalau dia terburu-buru. Makanya hadis ini ada kisahnya. Jadi kisahnya dahulu para sahabat ketika hendak masuk sholat sudah mau selesai waktunya, mereka para sahabat terburu-buru sehingga wudunya itu tergesa-gesa dan tidak sempurna. Dan ada satu celah di kakinya, di tumit mereka tidak terbasuh dengan air. Maka seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit dengan neraka, yaitu tumit yang tidak terbasuh dengan air wudu tadi, ya. Mungkin bagi kita mengatakan kan cuma tumit saja. Apa masalahnya tumit, ya? Jangan sepelekan api neraka. Seorang itu dipakaikan di bawahnya terumpah yang terbuat dari api, kepalanya mendidih. Meskipun hanya tumitnya saja dibakar, itu sudah menyiksa seseorang. Jangankan kena api, kena tusuk duri saja sudah sakit menjerit, ya kan? Baik. Artinya janganlah kita tergesa-gesa dalam berwudu sehingga hanya kita mengusap saja, tidak membasuh, karena kaki itu harus dibasuh atau diusap. Kaki dibasuh atau diusap? Dibasuh dengan air dengan sempurna, ya. Ini terkadang anak-anak itu wudu cuma disiram hanya pakai air shower gitu, pakai air keran, ya, tidak digosok. Ini enggak boleh. Ketika wudu harus digosok, dibasuh. Kalau ada yang terbuka sedikit enggak terbasuh dengan air, maka itu ancaman dengan neraka. Ya, wailun lil aqabi minan nar. Faedah dari hadis tersebut, seorang harus betul-betul memperhatikan anggota wudunya. Jangan sampai ada yang tidak sempurna, ya. Meskipun hadis ini menyebutkan tumit, tapi juga berlaku bagi anggota wudu yang lain. Tangan misalnya, dia wudu tangannya sikunya enggak basah, tetap ini juga terancam dengan neraka. Hati-hati, ya, apalagi misalnya pakai lengan panjang, ya, cuma segini saja nyisikan bajunya, enggak sampai sini, takut basah, maka wudunya tidak sah, tidak sempurna, dan dia terancam dengan neraka. Nah, itu meskipun kaki, yang lain juga bisa, ya. Baik. Kemudian faedah selanjutnya, al-wa'idu syadidu lil mukhallil fit taharah. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak sempurna dalam bersucinya. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah karena air wudu. Ancamannya neraka. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahayanya orang yang tidak sempurna dalam bersuci, termasuk wudu. Tidak sempurna dalam bersuci ada dua. Tidak sempurna dalam taharah bersuci hadas. Yang kedua, tidak sempurna dalam menghilangkan najis.
Ingat, ketika kalian buang air kecil harus betul-betul bersih. Jangan sampai ada yang nempel tersisa baik di celana ataupun badan. Kenapa? Kalau kalian buang air kecil kemudian tidak bersih dalam membersihkannya, pertama nanti sholatnya tidak sah. Yang kedua, dia akan diazab di kuburan. Hati-hati ya. Jadi kalau buang air kecil, usahakan kakinya, celananya diangkat, dirinting ke atas, supaya nanti kalau kencing, kemudian cipratannya itu tidak mengenai pakaian. Kalau kaki kan mudah dibersihkan, ya kan? Tapi kalau pakaian susah, nggak terasa. Kemudian berusahalah untuk membersihkan sebersih mungkin. Jangan sampai ada yang tersisa. Ya, bersihkan sebersih mungkin. Kalau tidak, maka dia akan mendapatkan ancaman diazab di kuburan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, Nabi pernah melewati sebuah kuburan, dua kuburan. Nabi mengatakan, fa inna ahaduhuma innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua kuburan ini sedang diazab penghuninya. Yang satu diazab karena dahulu dia suka namimah, mengadu domba. Tahu adu domba? Yang kedua, dia diazab karena apa? Karena la yastanzihu minal baul. Karena dahulu ketika dia kencing tidak bersih kencingnya, sehingga dia sholat dan sholatnya tidak terima. Orang yang tidak bersih dalam buang air kecil berarti sama dia tidak sholat, karena sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya dalam masalah ini. Kalau kita ragu misalnya ada bau-bau sedikit, ganti celananya dengan sarung ataupun yang lain, supaya kita tidak was-was. Ini bahaya dalam masalah ini. Wailun, celaka. Ya, baik. Ini diantara faidah hadis yang ketiga. Kemudian al-faid ladzi ba'da dzalik annahu la budda min ghusl a'dha'i fil wudu wa la yujzil mashi. Wajib untuk membasuh anggota wudu, tidak cukup dengan mengusap, kecuali kepala ya. Kalau kepala, rambut itu cukup diusap, tapi yang lainnya harus dibasuh. Muka harus dibasuh. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Ini basuh. Tapi selain itu, ya kalau cuma di kepala saja cukup diusap, sekali usap. Tapi selain itu maka dibasuh. Kalau tidak dibasuh, maka hati-hati kalau tidak sempurna, ancamannya dengan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang-orang yang tumit-tumitnya yang tidak basah ketika dia berwudu, ancamannya dengan neraka. Baik. Insyaallah kita bahas nanti di hadis yang keempat. Ya, ini hadisnya agak panjang. Jadi insyaallah kita bahas ini berbeda, sudah masuk ke dalam perkara wudu. Ini penting untuk kita pelajari. Nah, hadis pertama tentang thaharah, hadis kedua tentang apa tadi? Tidak sah salatnya tanpa berwudu. Yang hadis ketiga tentang apa? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah dengan air, ya, dengan ancaman neraka. 3 hadis kita bahas, kita baca, kita pahami, mudah-mudahan nanti ya bisa untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting terakhir tadi, yang terakhir adalah jangan sampai kita tidak bersih dalam membersihkan ya kotoran-kotoran yang menempel dalam tubuh kita, sehingga kita sholat membawa kotoran, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pembahasan kita. Insyaallah kita bahas di pertemuan akan datang di hadis yang keempat. Bismillah ta'ala wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.